Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, pangkat 0 dan pangkat negatif. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang pengertian bilangan berpangkat, nah sekarang kita mengenal sifat-sifatnya. Masih ingat anak-anak? Apa pengertian bilangan berpangkat kemarin? Kalau sudah lupa, nanti dibaca-baca lagi ya. Materinya dibaca lagi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat bilangan berpangkat dengan menggunakan pengertiannya. Yang kedua, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat 0. Yang ketiga, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat negatif. Dan yang keempat, menyatakan bilangan berpangkat negatif ke dalam pangkat positif atau sebaliknya. Kita mulai dari yang pertama, tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama dari bilangan berpangkat itu adalah sifat yang berkaitan dengan perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Coba kalian lihat kegiatan satu ini, yaitu tentang mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama operasi perkalian pada perpangkatan, kemudian pada operasi perkalian dan perpangkatan. Kita lihat yang pertama, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Di sini adalah bilangan berbasis 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Kalau kita lihat di sini 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Maka ditulis dalam bentuk perpangkatan 3 pangkat 5. Kemudian negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, negatif 3 pangkat 2 itu negatif 3 kali negatif 3. Kemudian negatif 3 pangkat 3, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Sehingga semuanya negatif 3 pangkat 5. Begitu juga dengan Y pangkat 5 dikalikan Y pangkat 3. Bentuk perkaliannya seperti ini. Kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan, Y pangkat 7. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, kemudian hasilnya. Kalau sudah paham, kalian coba 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Coba hasilnya berapa? 4,2 pangkat 2 kali 4,2 pangkat 3. Hasilnya berapa? Dari bentuk ini, kesimpulan apa yang kalian peroleh dari kegiatan yang pertama ini? Kalau kalian bisa memahami, maka kita akan memperoleh kesimpulannya A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti kalau bilangan berbasis sama, bilangan berpangkat basis sama dikalikan, maka pangkatnya itu ditambahkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat 4 kalikan 4 ditambah 2 atau 3 pangkat 6. 2 per 3 pangkat 3 dikalikan 2 per 3 pangkat 5. Hasilnya 2 per 3 dipangkatkan 3 ditambah 5 atau 2 per 3 pangkatnya 8. Difahami anak-anak? Ini bentuk yang pertama atau sifat yang pertama dari bilangan berpangkat, bahwa perkalian bilangan berpangkat itu sama dengan bilangan yang pangkatnya adalah penjumlahan dari pangkat-pangkat tadi. Kalau sudah, kita lanjutkan kegiatan yang kedua, perpangkatan pada bilangan berpangkat. Kalian amati, pemangkatan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau kita tulis, berarti ini 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Ditulis dalam bentuk panjang, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4, sebanyak 6 kali. Maka hasilnya 4 pangkat 6.
Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain. 4 pangkat 3 dipangkatkan pangkat 2. Dan seterusnya, kalau dipangkatkan hasilnya seperti ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ya, kesimpulannya adalah A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi dengan N, itu hasilnya A pangkat M dikalikan N atau A pangkat MN. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu 4 pangkat 2 kali 3 atau 4 pangkat 6. Negatif 5 pangkat 3 dipangkatkan 4, ya negatif 5 pangkatnya 3 dikalikan 4 atau negatif 5 pangkat 12. Itu sifat yang kedua, perpangkatan pada bilangan berpangkat. Bisa difahami anak-anak? Berikutnya, perpangkatan pada perkalian bilangan berpangkat. Kalian amati, ini kegiatannya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti ini 2 kali 3 sebanyak 3 kali. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Kemudian bilangan yang sama, 2-nya ditulis sendiri. 2 kali 2 kali 2. 3-nya juga ditulis 3 kali 3 kali 3. Berarti 2-nya 3 kali, 3-nya 3 kali. Kalau kita tulis 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. 2 kali 5 pangkat 4, kalau ditulis dalam bentuk perkalian, 2 kali 5 sebanyak 4 kali. Atau 2-nya 4 kali, 5-nya 4 kali. Berarti hasilnya 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Dan seterusnya dengan bentuk yang ketiga. Nanti kalau sudah kalian pahami, kamu lengkapi tabel yang ada di bawahnya ini. Bisa dipahami anak-anak? Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari bentuk perpangkatan pada perkalian bilangan berpangkat ini? Ya, kesimpulannya adalah A dikalikan B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contohnya, 2 kalikan P pangkat 3 itu 2-nya dipangkatkan 3, P-nya juga dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kali P pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 sendiri nilainya 8. Berarti hasilnya 8P pangkat 3. Contoh yang kedua, A kalikan B kalikan C dipangkatkan 5, maka masing-masing ini dipangkatkan 5. A pangkat 5, B pangkat 5, C pangkat 5. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, pembagian pada bilangan berpangkat. Kalian amati, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Kalau kita tulis dalam bentuk panjang, 3 pangkat 9, ini 3, 3, 3 sebanyak 9 kali. 3 pangkat 4, 3-3-nya sebanyak 4 kali. Kalau ini kita sederhanakan, maka kita peroleh 3 pangkat 5. Negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Bentuknya seperti ini. Yang 3 ini kita coret sehingga kita dapatkan negatif 2 pangkat 3. Begitu juga dengan 6 pangkat 6, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Seperti ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh anak-anak? Ya, kesimpulannya bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Berarti 4 pangkatnya 3 kurangi 2. Sama dengan 4 pangkat 1 atau ditulis 4 saja. Negatif 4 pangkat 7 dibagi negatif 4 pangkat 2. Sama dengan negatif 4 pangkatnya 7 dikurangi 2. Atau negatif 4 pangkat 5. Dan seterusnya. Ini pembagian pada bilangan berpangkat. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan berikutnya. Perpangkatan pada pecahan. Ini contohnya, kegiatannya kalian amati. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Pembilangnya 2, 2, 2, 3 kali. Penyebutnya 3, 3, 3, 3 kali. Kalau kita tulis 2 pangkat 3
dibagi 3 pangkat 3. Begitu juga negatif 2 per 3 pangkat 3. Itu hasilnya. Karena negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif, berarti ini negatif 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Negatif 2 per 3 pangkat 4. Negatif dipangkatkan 4, itu hasilnya positif. Berarti di sini 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Jadi kita dapatkan kesimpulan A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Itu sifat-sifatnya. Bisa difahami? Kalau bisa difahami, kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Yang B, C, dan seterusnya. Nomor 2. Sederhanakan bentuk berikut. Nomor 3, juga sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat. Kalau jawaban kalian benar, maka kita dapatkan jawabannya yang nomor 1A, 7 pangkat 5. 1B, sepertiga pangkatnya 10. Yang C, ini T pangkat 1. T saja itu artinya T pangkat 1. T pangkat 1 ditambah min 1, T pangkat 0. Nilainya 1 ini kita pelajari nanti di belakang. Itu juga yang lain. Jawabannya sudah sama semua. Berarti kalau jawabannya sama, kalian sudah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, bilangan berpangkat 0. Dengan menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, misalnya kita punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kalau kita gunakan rumus tadi, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 5 atau 2 pangkat 0. Kalau kita gunakan bentuk panjang, 2 pangkat 5 ditulis sebagai perkalian bilangan 2 kali 2 kali 2, 5 kali, yang bawah juga sama. Hasilnya 32 dibagi 32 sama dengan 1. Berarti kesimpulannya 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Kamu coba untuk yang berikutnya, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4, dan seterusnya. Kesimpulan apa yang kita peroleh dari sini? Ya, betul. Kesimpulannya bahwa A pangkat 0 itu nilainya 1. Ini berlaku untuk semua bilangan A, kecuali A sama dengan 0. Itu untuk bilangan berpangkat 0. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif itu bisa kita pahami dari pembagian bilangan berpangkat. Misalnya 1 per 2 itu ditulis 1 per 2 pangkat 1. Kalau kita nyatakan dalam bentuk panjang, 1 dibagi 2, 1 tadi kan bilangan berpangkat 0, 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 dikurangi 1, 2 pangkat min 1. Dari baris yang pertama ini kita dapatkan 1 per 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Begitu juga seperempat bisa ditulis 1 per 2 pangkat 2. Kita dapatkan nilainya 1 per 2 pangkat 2 itu bisa ditulis 2 pangkat min 2. Begitu juga 1 per 2 pangkat min 3 itu bisa ditulis 2 pangkat negatif 3. Itu untuk bilangan berbasis 2. Untuk bilangan berbasis 10 juga sama. Ini misalnya 1000, 100, 10, dan seterusnya. Ini kan kalau ke bawah masing-masing dibagi 10, bagi 10, bagi 10, seterusnya. Ternyata pangkatnya itu berkurang 1. 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan seterusnya. Dari sini juga kita dapatkan bentuk 1 per 10 pangkat 2 itu bisa ditulis 10 pangkat min 2. Berarti kesimpulannya A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ini berlaku untuk semua bilangan A yang tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat. Ini yang dapat kita pelajari untuk sifat-sifat bilangan berpangkat maupun pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk lebih memahami, kalian lihat
Contoh soalnya. Ubahlah bilangan berikut ke pangkat negatif. 1/4 pangkat 3. Menurut pengertiannya tadi, ini kalau kita tulis 4 pangkat negatif 3. 1/5P pangkat 2. Itu kalau kita tulis, ini artinya 1/5 dikalikan 1/P pangkat 2. 1/5 berarti 5 pangkat negatif 1. 1/P pangkat 2, P pangkat negatif 2. Sehingga hasilnya 5 pangkat negatif 1 kali P pangkat negatif 2. 2/7 pangkat 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian 2 dikalikan 1/7 pangkat 4 atau kita tulis 2 kali 7 pangkat negatif 4. Nomor 2, nyatakan bilangan berikut dengan pangkat positif. 6 pangkat negatif 3 itu kalau dinyatakan dalam pangkat positif berarti 1/6 pangkat 3. 2x pangkat negatif 5 artinya 2 kali 1/x pangkat 5 atau 2/x pangkat 5. P pangkat negatif 2, Q pangkat negatif 3. Kita tulis dalam bentuk pangkat positif 1/P pangkat 2 kali Q pangkat 3. Ini contoh soal yang berkaitan dengan mengubah pangkat positif ke pangkat negatif atau sebaliknya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah bisa dipahami, nanti soal-soal yang ada kamu gunakan untuk latihan. Kemudian soal-soal latihan itu dikerjakan di rumah, dikerjakan di kertas, pengumpulannya menunggu informasi berikutnya. Terima kasih, sampai di sini. Jangan lupa terus belajar dan terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.